mati itu ya? Bisa membuat sebab nanti larva yang kecil itu akan naik, akan kembung perutnya bening, kemudian dia melumah, tidak tengkurap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Rahman. Nah, untuk di sini kita akan melakukan observasi tentang peternakan milik Bapak Hisam. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa kolam yang menjadi sortiran lele. Nah, untuk selanjutnya akan saya spill di area sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini ingin mewawancarai Bapak Romlan mengenai pembudidayaan ikan lele. Saya nama Pak Ramlan, domisili di Dusun Kelurahan Desa Tulang. Di sini saya beserta rekan-rekan punya usaha yaitu budidaya ternak ikan lele, khususnya pembibitan. Nah, terus kemudian dari awal kita membibitkan itu pertama kita mencari indukan yang sekiranya kami anggap prospek untuk kita pijahkan, kita ternakan. Ciri-ciri mungkin dari pengalaman kami, kita mencari indukan yang jantannya itu panjang. Jadi banyak sekali bermacam-macam indukan itu. Terkadang praktek yang kami jalani itu kita mencari yang jantan panjang, kemudian yang betina pun kalau bisa itu kepalanya tidak nonong, jadi kepalanya agak lantas. Kemudian apabila akan kita pijahkan, kita harus bisa memilih yang akan kita pijahkan itu betina yang benar-benar istilahnya perutnya sudah matang. Jadi wetengane wis matang, siap dipijahkan. Tanda-tandanya gimana? Mudah sekali, kita buka alat kelaminnya. Jadi alat kelaminnya yang perempuan itu warnanya merah, kemudian laki-laki pun begitu, warnanya merah. Kemudian kita carikan bak yang kosong, kita isi air kedalaman sekitar 20 cm, itu kita kasih. Langsung sore kita masukkan ke air tadi itu sekitar jam 2 siang kita masukkan. Nanti pagi sudah bertelur, kemudian bekas telur kita alas untuk bertelur, kita pakai ijuk. Kemudian setelah bertelur nanti induknya betina dan jantan kita ambil lagi, kita tempatkan ke karantina seperti awal-awal. Kemudian nanti dari bertelur itu nanti selang 1 hari 1 malam telur itu sudah menetas semua. Jadi jadi seandainya nanti kita pindahkan induknya itu pagi, itu nanti pagi jam 11 siang gitu. Jadi 1 hari 1 malam gitu, terus tambah sampai jam 11 siang itu sudah tuntas menetas semua. Kemudian ijuk itu ambil. Kalau tidak kita ambil, nanti yang telur yang tidak menetas itu akan busuk, akan membuat air banyak bakteri, menjadi penyakit. Itu salah satu kegagalan dari petani, termasuk itu juga kalau tidak teliti. Jadi bisa membuat benih itu mati itu ya Pak? Bisa, itu bisa membuat sebab larva yang baru menetas itu mati karena bau airnya tadi busuk dari bekas tadi. Dan otomatis kan telur tidak semuanya bisa menetas, paling tidak 10% lah, 10% itu tidak menetas, itu kan akan menjadi telur yang bau. Itu kalau di situ, kalau tidak bekas dipindahkan ijuknya, nanti air itu akan menjadi seperti keputih-putihan terus berbau. Dan kemudian antisipasi yang kedua, bekas
tadi yang untuk pemijahan untuk bertelur, kita airnya kita buang, kita ganti yang baru. Di samping itu kan hijaunya tadi kan kita tangkarkan nah waktu pemijahan itu jadikan satu, itu nanti kita entas, itu kita jadikan tiga tempat, kemudian 1 hari 1 malam tambah sampai jam 11 sudah menetas, hijaunya kita ambil semua. Kemudian yang bekas tadi untuk pemijahan kita buang airnya, kita ganti yang baru. Soalnya di situ yang tidak telur yang tidak ke hijau itu kan kecer-kecer ke tempat medianya bahkan banyak juga. Kemudian setelah itu kita tunggu sampai 3 hari, itu baru kita kasih makan cacing sutra. Bahkan jadi kita langsung cacing sutra, tidak pakai telur bedak. Pokoknya 3 hari. Ciri-cirinya gimana? Seandainya tadi larva yang sudah menetas tadi itu kalau dia sudah berenang, oh berarti dia sudah siap makan cacing. Kita kasih cacing. Soalnya dari awal begitu menetas kita kasih cacing percuma, dia kan belum makan. Dia baru makan itu tempat kelontongane telur. Nah itu kan buat makanan. Seperti anak kecil ya ngasih susu itu. Masih ada suplai dari bekas pecahan telur tadi. Jadi kita ngasih 3 hari, kita kasih seandainya indukan yang normal itu 3 hari kita kasih 5 liter cacing sutra. Itu maksudnya apa? Sebenarnya tidak habis, sebenarnya 1 liter pun 2 hari cukup sebenarnya, tapi kita kasih banyak, kita optimis cacing itu juga tidak mati. Kemudian memang biar penuh suplainya itu biar penuh, jangan sampai ada bibit kecil itu sampai kalah atau kekurangan makan. Soalnya nanti seandainya kalah dari yang besar atau kurang makan, nanti larva yang kecil itu akan naik, akan kembung itu perutnya bening, kemudian dia melumah, tidak tengkurap. Jadi dia berenangnya melumah, itu pasti mati. Itu namanya kembung. Itu sebabnya yaitu telat makan karena kalah dengan yang besar, karena juga suplainya makan kurang, makanya kita kasih banyak. Jadi 3 tempat pun kita kasih 5 liter dus. Nah ini ditunggu saja, dilihat seandainya kok sudah nipis baru kita kasih lagi. Itu hanya kepengalaman praktek kok, kiranya besok habis kita kasih cacing lagi. Kemudian setelah umur dari kita beri cacing sampai umur 10-15 hari, maksimal 15 hari, itu kita putus makan cacingnya, kita hentikan, diganti dengan pelet. Nah, diganti dengan pelet. Kemudian caranya nanti untuk mengasih pelet, kita kasih pancingan yang serbuk yang kecil-kecil, pengli. Kita kasih pengli tapi sedikit aja, itu untuk memancing biar bibit itu naik. Karena biasanya cacing kan dia di dalam tapi ya. Untuk pelet nanti kan harusnya dia naik. Nah itu kita pancing sama pengli tadi. Pengli kan lembut banget gitu, serbuknya lembut. Nah, setelah naik kemudian kita beri latihan makan pelet. Kalau kita ragu, pelet itu kita campur sama air sedikit, air hangat, itu namanya dibibis. Jadi biar agak mekar. Biar mekar, supaya mekar itu dia makan 1 kenyang. Tapi tidak mekar, dia makan 2 baru kenyang. Setelah di perut dia mekar, maka muslim ledos. Jadi kalau tidak dibibis, langsung dipakai pelet, kalau masih kecil rata-rata mati. Jadi istilah ususnya nanti kan melar toh, tidak kuat. Masalahnya masih anak-anak istilahnya. Jadi makanya kita bibis biar agak mekar, dan nanti kita sawur-sawurkan sedikit. Kalau tidak ya itu tadi, kalau lebih aman dikepel, nanti dikasihkan itu di atas daun pisang. Dan nanti itu sudah kita lihat saja, seandainya 1 kepel 2 kepel sudah habis, nanti baru enggak kita kepel langsung kepiur. Kepiur pun juga kita melihat kondisi itu, wis makan ya sudah, jangan dikasih. Masih nanti dikasih kuat. Makanya ya seperti tadi, jadi kita lihat prakteknya saja. Wah,
kita wis sudah kenyang ya sudah jangan dikasih, kecuali nak ikan lebih besar wis warek sudah kenyang kasih makan terus perutnya sudah kuat tidak apa-apa. Nah kecil seperti itu kita tuntun. Berarti lele kecil itu apa ususnya itu lembek ya, enggak Lembek, apa enggak tahan dengan semisal makan banyak-banyak. tidak tahan pasti akan mati. Iya. Jadi makanya seandainya dia itu seharusnya kapasitasnya itu makan pelet satu butir itu nak dibibis nah sudah mekar. Iya. Tapi nah, kalau tidak dibibis kan sampai 2 butir. Iya. Padahal nanti di dalam kan dia mekar. Mekar, ya. Wah, ususnya pasti akan medos.